Aku membongkar kejelekanmu. Nah, ini kalimatnya lambat-lambat ya, agar ngerti. Aku ini ahli. Kemudian kubongkar kejelekanmu. Ucapanku agar tidak banyak yang terbohongi. Benar kan? Tapi setelah kubongkar kejelekanmu, akan ada yang membencimu. Akan ada yang menjauhimu. Akan ada yang memakimu. Tanpa sadar, aku tuh membuat orang jadi jahat dengan membongkar keburukanmu. Apa itu penyelamatan? Sekali lagi ku ucapkan pelan-pelan. Aku ini seorang ahli. Dengan keahlianku, misalkan aku ini seorang ahli. Dengan keahlianku, aku bongkar kejelekanmu. Dengan tujuan menurut ucapanku ini untuk menyelamatkan orang banyak biar tidak terbohongi. Dan tujuanku membongkar kejelekanmu biar lo jadi benar. Dengan orang tahu kejelekanmu, akan ada orang lain yang membencimu. Tanpa sadar, yang tadinya tujuanku untuk menyelamatkanmu, meluruskanmu, tapi di saat yang sama, aku menjadikan orang lain jelek. Karena mau tidak mau akhirnya lo dibenci. Mau tidak mau akhirnya lo dibully. Mau tidak mau. Jadi apa yang diselamatkan tuh sebenarnya? Aku ini seorang ahli. Contoh lain lagi. Misalkan, aku bongkar kejahatan. Terbukalah kejahatan. Di samping akan ada banyak tanpa sadar aku menciptakan orang membencimu. Yang kedua, apa bisa dipastikan aku ini bersih? Lo salah di sudut ini. Tapi aku juga akan ada salah di sudut lain. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengingatkan dan sama-sama berbuat baik. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Jauh dari mengingatkan dan berbuat baik. Ya iya, kalau cerdas. Saling menjatuhkan, meremehkan. Yang terjadi, yang banyak terjadi sekarang. Kalau ucapanku ini salah, coba bantah. Setiap manusia itu, siapapun manusia itu ada aib masing-masing. Entah itu aib kecil, ringan, sedang, berat. Pasti. Nah, makanya kita tuh disuruh saling mengingatkan. Dan mengingatkan itu tidak di halayak ramai. Mengingatkan itu pribadi-pribadi. Biar orang lain tidak tahu. Ini ribut dengan ini ribut dengan ini, tak sudah-sudah. Lambat atau cepat,
dunia ini pasti berakhir. Dan kelaknya kita pasti diadil masing-masing. Ada kalimat ketika orang membongkar kejahatan orang. Kalimatnya seperti ini. Kalau tidak salah, kenapa mesti takut? Oke, anggap saja tidak salah. Dan harusnya tidak takut. Tapi pada akhirnya orang sudah terlanjur membenci. Makanya tidak boleh kejelekan orang itu dibuka di halayak ramai. Kalaupun harus dibongkar pribadi-pribadi, jangan dipertontonkan. Aku ini bisa membaca dengan detil. Kalau tidak percaya bertemu aku. Tapi aku tidak pernah berbicara di ruang lingkup. Walau aku tahu di ruang lingkup ramai. Aku akan bongkar pribadi orang itu ketika berhadapan. Dan berdua saja. Sekali lagi ku tegaskan. Aku ini bisa membaca dengan detil. Kalau tidak percaya, kelak berhadapan langsung. Dengan aku, siapapun. Selama sudut pandang ini berdiri, aku hati-hati bicara. Aku akan bongkar seseorang itu kalau cuma berdua. Itu pun kalau dia minta dibongkar. Kalau tidak, tidak. Tak pernah aku membongkar orang itu asal ngomong. Ketika dia, Per, menurut lo aku gimana? Baru dijelaskan. Padahal yang lo bisa baca sedetil itu. detil. Tapi tetap ada etika, ada ya kesadaran tidak perlu diungkapkan. Bahkan aku ini tahu. Kalau orang melakukan ini, walau yang dia katakan tujuannya ini, tapi aku tahu tujuan sebenarnya kemana. Tapi tidak, aku bongkar. Karena yang aku sadari, sebisa mungkin aku berbuat baik dengan tulus saja. Sepanjang ngobrol sama gue, membaca tentang diri gue, karena dulu gak bisa ngomong kan. Ngomongnya cuma sepatah-sepatah doang. Tapi ketika ada hal yang tidak mau untuk dibicarakan, gitu, nggak pernah dibicarain. Ntar satu saat sudah mau membicarakan hal yang sebelumnya nggak mau, baru Tak usah jauh-jauh lah. Di depan tim kreatifnya sudut pandangku katakan langsung. Sebisa mungkin seluruh tim kreatif sudut pandang ini tidak boleh aku dikenal karena bisa baca. Nah, jangankan aku pribadi.
Kalian ini kalau mau jujur, tidak boleh. Aku dikenal karena bisa membaca. Saking takut salah pengertiannya. Nah ini enggak. Pokoknya semua orang dibongkar. Disiarkan pula. Bongkar kanan, bongkar kiri.